Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nanda? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ananda yang muslim membaca basmalah dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut keyakinan Ananda masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semua, sekarang kita masuk pada pembelajaran baru, yakni berbicara tentang strategi segmenting, targeting, dan positioning produk. Nah, sedikit Ibu Reja jelaskan tentang strategi segmenting, targeting, dan positioning produk ini atau yang dikenal dengan STP. Nah, pada dasarnya, STP marketing atau segmenting, targeting, positioning itu adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yakni melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Nah, kalau segmen tadi Anda sudah tahu, mengelompokkan pasar tertentu. Nah, itu ada targeting. Dari pasar yang sudah kita kelompokkan, kita targetkan konsumen mana yang paling menguntungkan kita. Setelah kita tahu konsumen yang paling menguntungkan kita, baru kita posisikan produk kita untuk membangun brand kita. Sehingga produk kita memiliki keunggulan dari produk pesaing. Nah, fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. Nah, STP marketing sendiri itu merupakan pendekatan atau model yang paling populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran saat ini. Nah, penasaran dengan STP ini? Yuk kita lihat lebih jauh. Ya, inilah kompetensi kita pada pertemuan kali ini, yaitu menerapkan strategi segmenting, targeting, dan positioning produk, melakukan segmenting, targeting, dan positioning produk. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa Ananda baca untuk menyegarkan matanya biar melek yang masih tidur atau yang ngantuk. Silahkan dibaca apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi setelah mempelajari materi ini nanti Ananda diharapkan mendapatkan 6 poin ini. Sesuai dengan judulnya, materi kita pada pagi hari ini adalah segmenting, targeting, dan positioning produk. Oke, Anda semua, sebelum kita melangkah ke materi yang berikutnya, Bu Reja mengingatkan kembali, tentu Ananda masih ingat tentang pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai segmentasi pasar, di mana kita mengelompokkan konsumen menurut karakteristik tertentu untuk tujuan program pemasaran. Nah, setelah segmentasi dilakukan, perusahaan akan menjadikan segmen konsumen tertentu tersebut sebagai target pemasarannya. Di sini, setelah target ditentukan, maka dilakukanlah positioning produk dalam rangka membentuk citra merek atau produk yang lebih unggul dibanding pesaingnya. Fandi Ciptono mengatakan bahwa inti pemasaran strategis modern itu terdiri atas 3 langkah. Langkah yang pertama adalah segmentasi pasar. Nah, di sini kita melakukan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang terpisah-pisah
yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Kemudian mengembangkan bentuk segmen yang dihasilkan. Yang kedua, langkah kedua, yaitu pentargetan pasar atau penentuan pasar. Penentuan pasar sasaran yakni tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Di sini kita mengevaluasi daya masing-masing segmen dan memilih segmen pasar sasaran. Langkah yang ketiga adalah positioning, yaitu tindakan membangun dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dari produk di dalam pasar. Langkah pertamanya di sini adalah mengembangkan pemosisian untuk setiap segmen. Yang kedua, mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap segmen. Nah, untuk berikutnya kita lihat masing-masing langkah-langkah ini. Segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Oke, anak-anak semua, kita lihat dulu tahapan pertama dari model STP ini. Yang pertama adalah segmenting. Pengertian segmentasi itu adalah pembagian kelompok pembeli atau konsumen yang memiliki kebutuhan, perilaku, dan karakteristik yang berbeda-beda atau heterogen di dalam skop pasar tertentu, sehingga nantinya menjadi satuan pasar homogen yang dijadikan target pasar dengan strategi marketing mix tersendiri. Nah, tahapan segmenting atau segmentation ini dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar perusahaan dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, perusahaan bisa menggunakan pendekatan atau di sini disebut dengan 4 variabel utama yang dipergunakan dalam mensegmentasi pasar konsumen. Yang pertama pendekatannya adalah atau variabel pertama adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini itu membagi pasar berdasarkan lokasi di mana pembeli berdomisili, yakni berdasarkan negara, provinsi, kota, kecamatan, atau komplek perumahan. Nah, perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu wilayah atau beberapa wilayah atau untuk semua wilayah. Yang kedua, ada namanya segmentasi demografis. Nah, segmentasi ini membagi pasar itu menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinannya. Nah, segmentasi ini merupakan cara pengelompokan pelanggan yang paling banyak diterapkan karena pada variabel-variabel demografi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan pelanggan. Kita lihat yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmen ini membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Orang yang berada dalam kelompok demografis yang sama dapat saja mempunyai ciri psikografik yang berbeda. Selanjutnya kita lihat segmen yang keempat, yaitu segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, terus penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Inilah 4 variabel utama yang dipergunakan dalam mensegmen pasar atau mensegmentasi pasar konsumen.
Agar segmentasi pasar yang kita lakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, nah itu ada syarat-syaratnya. Di sini ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah terukur atau measurable. Artinya di sini bahwa segmentasi pasar itu harus dapat diukur, baik dalam besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen tersebut. Yang kedua, terjangkau. Artinya di sini segmen pasar harus dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, segmen pasar yang telah dibuat oleh perusahaan bisa dijadikan nantinya sebagai target market atau pasar sasaran. Yang ketiga, cukup luas. Nah, segmentasi pasar memang membuat pasar yang awalnya luas menjadi lebih sempit. Tapi bukan berarti kelompok pasar tersebut menjadi sangat sempit. Pasar yang homogen tersebut tetap harus cukup luas sehingga dapat menguntungkan perusahaan ketika kelompok pasar tersebut dilayani oleh perusahaan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Segmentasi pasar harus dapat dilaksanakan. Artinya, semua program pemasaran yang telah disusun dapat dilaksanakan serta dapat melayani segmen pasar secara efektif dan efisien. Inilah syarat dari segmentasi pasar yang harus ada dalam segmentasi pasar. Baik, segmentasi pasar itu adalah strategi pemasaran yang bagus. Karena di dalamnya ada beberapa manfaat yang sangat menguntungkan perusahaan. Manfaat yang pertama adalah gagasan pemasaran lebih jelas. Karena apa? Karena sebelum mensuplai barang, perusahaan itu sudah mengantongin atau sudah tahu data konsumen yang akan membeli produknya. Nah, data-data ini tidak hanya terkait dengan karakteristik dan kebutuhan konsumen saja, tetapi juga animo atau kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan bisa menentukan gagasan pemasaran yang lebih tepat sesuai dengan data konsumen yang sudah dikantongin tadi. Manfaat yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Dengan adanya segmentasi pasar, bisa dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena sasaran konsumen dari produk tersebut sudah ada, sehingga perusahaan tinggal memasarkan saja. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa pemasaran pasca segmentasi pasar lebih efektif dan efisien. Karena peluang produk laris dibeli konsumen itu lebih besar dibanding dengan yang tidak menerapkannya. Yang ketiga manfaatnya adalah menemukan perbandingan antar pasar. Jika menerapkan segmentasi pasar tertentu, maka pihak perusahaan sudah mengantongin karakteristik, daya beli, jenis marketing yang disukai, serta kebutuhan pelanggan. Jadi tidak dipungkiri terkait konteks ini, konsumen memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, karena itulah pihak perusahaan bisa melakukan perbandingan antar pasar dengan melakukan pengelompokan konsumen yang nantinya akan muncul hasil perbandingan kelompok mana yang lebih banyak membeli produk dan kelompok mana yang tidak. Segmentasi pemasaran merupakan strategi berbisnis yang dilakukan dengan teknik atau prosedur-prosedur tertentu. Nah, di sini ada prosedur dari segmentasi pasar. Prosedur yang pertama adalah survey stage, yaitu melakukan eksplorasi. Bentuk surveinya bisa ditentukan oleh perusahaan sendiri, mau dengan wawancara, tebar angket, maupun meminta saran dan minat masyarakat. Tujuan diterapkannya prosedur ini adalah supaya pihak perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu, termasuk di dalamnya seputar motivasi, sikap masyarakat terhadap produk tersebut. Yang kedua, prosedur yang kedua adalah analisis stage.
Jika perusahaan sudah memiliki data awal terkait konsumen tadi, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu yang dikenal dengan analisis stage. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar ini adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen. Nanti analisis ini akan menjadi langkah awal mengelompokkan sesuai dengan sikap, motivasi, dan penyebab-penyebab yang sama. Prosedur yang ketiga adalah profil stage. Ini merupakan prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya atau dasarnya adalah data survei di awal ditambah data hasil analisis konsumen yang 2 tadi. Nah, dari proses identifikasi ini akan muncul nama-nama kelompok konsumen yang akan dijadikan target penjualan atau target pasar. Baik, setelah kita melakukan segmentasi pasar, kita masuk pada tahapan atau langkah kedua dari model STP tadi, yakni targeting. Nah, di sini pengertian targeting itu adalah kegiatan perusahaan memilih segmen-segmen pasar mana yang dijadikan sasaran pemasarannya. Nah, untuk melakukan langkah ini, perusahaan harus mampu berpikir secara realistis. Perusahaan harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi atau disegmentasikan tadi. Dengan begitu, perusahaan bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen atau target pasar yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk menentukan pasar sasaran, itu terdapat 2 tahapan. Yang pertama adalah mengevaluasi segmen sasaran, dan yang kedua adalah memilih segmen sasaran. Kita lihat yang pertama, mengevaluasi segmen sasaran. Nah, dalam melakukan evaluasi terhadap segmen pasar, perusahaan memperhatikan 3 faktor. Yang pertama adalah ukuran dan pertumbuhan segmen. Perusahaan harus menentukan apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang tepat. Yang kedua, daya tarik struktur segmen. Suatu segmen mungkin mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang dikehendaki, tetapi mungkin tidak menarik dari sudut pandang profitabilitasnya. Yang ketiga adalah tujuan dan sumber daya perusahaan. Meskipun suatu segmen telah memenuhi kedua kriteria di atas tadi, tapi apabila tidak sesuai dengan tujuan perusahaan atau perusahaan tidak memiliki kapabilitas dan sumber daya yang memadai, maka segmen tersebut harus diabaikan. Di sini ada 5 strategi peliputan pasar. Yang pertama, kita lihat di langkah yang kedua ini adalah memilih segmen pasar. Nah, dalam memilih segmen pasar, perusahaan dapat mengikuti salah satu di antara 5 strategi peliputan pasar. Yang pertama ada namanya konsentrasi segmen tunggal. Apa sih itu konsentrasi segmen tunggal? Perusahaan memilih konsentrasi pada satu segmen tertentu. Nah, melalui konsentrasi dan spesialis produk, distribusi dan promosi pada satu segmen saja, maka perusahaan dapat memperoleh posisi pasar yang kuat dalam segmen yang dipilih. Yang kedua ada namanya spesialisasi selektif. Artinya di sini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Keunggulan keputusan ini, apabila terjadi penurunan pada salah satu segmen, maka penjualan perusahaan tidak akan terpengaruh
karena tetap memperoleh pendapatan di segmen yang lain, berbeda dengan konsentrasi segmen yang tunggal tadi. Yang ketiga adalah spesialisasi pasar. Artinya di sini perusahaan memusatkan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Misal, sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala jenis kompor, tapi diarahkan untuk kelompok pelanggan tertentu saja. Yang keempat, ada namanya spesialisasi produk. Maksudnya di sini adalah perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar. Contohnya di sini, sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi kompor saja atau kompor gas saja bagi sekelompok pelanggan. Yang kelima adalah pelayanan penuh atau full market coverage. Artinya di sini adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Hanya perusahaan yang besar yang sanggup melakukan strategi yang ini, karena membutuhkan sumber daya yang sangat-sangat besar. Perusahaan harus menilai dampak profitabilitas jangka panjang dari 5 kelompok peserta persaingan industri, pendatang baru, produk pengganti, pembeli, dan pemasok. Jadi di sini ada 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural. Yang pertama adalah persaingan industri. Segmen yang sudah terlebih dahulu dipilih pesaing sebelumnya akan lebih sulit untuk melakukan kegiatan pemasaran di segmen tersebut, dikarenakan sudah banyak persaingan yang ketat dan agresif. Kalaupun bertahan di sini, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Yang kedua, pendatang baru potensial. Adanya pendatang baru yang mempunyai kapasitas pemasaran yang lebih baik itu akan menjadi ancaman bagi perusahaan yang terlebih dahulu ada di segmen tersebut. Yang ketiga ada produk pengganti atau substitusi. Barang pengganti dapat membatasi harga dan laba potensial yang bisa diperoleh di segmen tersebut. Yang keempat, pembeli. Pembeli akan menekan agar harga bisa turun, menghendaki pelayanan dan kualitas yang lebih baik, dan menyebabkan persaingan tidak sehat di antara penjual. Sehingga penjual harus memiliki pertahanan yang kuat untuk dapat bertahan di segmen tersebut. Yang kelima ada pemasok. Pihak pemasok dapat meningkatkan harga atau menurunkan kualitas. Pemasok itu cenderung untuk berkuasa pada saat mereka terorganisir. Hanya ada sedikit barang pengganti dan barang tersebut merupakan bahan baku. Inilah 5 kekuatan yang menentukan daya tarik struktural di dalam pasar. Setelah kita menentukan pasar sasaran, kita masuk pada tahap yang ketiga dari model pemasaran STP ini. Tahap yang ketiganya adalah positioning. Apa sih itu positioning? Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan dalam rangka meraih tempat khusus dan unik dalam benak pasar sasaran sedemikian rupa sehingga dipersepsikan lebih unggul dibanding para pesaing. Nah, di tahap positioning ini dapat juga diartikan menentukan bagaimana produk atau brand perusahaan dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Yang tujuannya tentu agar produk atau brand suatu perusahaan itu dilihat atau terlihat lebih unggul dari kompetitor. Nah, fokus utama positioning ini adalah persepsi pelanggan dan bukan hanya sekedar produk fisik yang dihasilkan. Dalam menentukan positioning yang efektif, paling tidak terdapat ada
7 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning produk. Yang pertama ada namanya atribut positioning. Maksudnya di sini, perusahaan memposisikan produk berdasarkan atribut atau sifat. Misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, kedudukan, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat salah satu contoh, misalnya kalau sirup atau kurma. Nah, sirup ini sukses memanfaatkan penentuan positioning berdasarkan atribut, yakni dengan memilih bulan puasa untuk pencitraan produk sehingga sangat menarik perhatian orang yang sedang berpuasa. Yang kedua adalah price and quality positioning. Maksudnya di sini produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Positioning jenis ini menggunakan perbedaan atau keunggulan dari segi harga dibandingkan merek lain. Yang ketiga adalah use atau application positioning. Di sini perusahaan mencoba mengaitkan merek produk dengan kelompok konsumen. Untuk itu, perlu dipilih segmen khalayak tertentu yang dianggap potensial untuk dikomunikasikan secara intensif sebagai kelompok pengguna merek tersebut. Yang keempat ada namanya user positioning, yakni memposisikan produk sebagai produk yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Yang kelima itu ada namanya competitor positioning. Maksudnya di sini, produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaing. Nah, kecenderungan untuk menyebut diri sebagai yang terbaik atau nomor satu merupakan cara untuk membedakan diri dari pesaing. Contohnya mungkin di salah satu otomotif ya, kamu udah tahu itu. Yang keenam ada namanya product class positioning. Maksudnya di sini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Nah, kategori produk yang khas digunakan sebagai pembeda dari merek lain. Misalnya nih, atau contohnya produk sabun cuci baju, produk sabun cuci atau deterjen. Nah, di situ ada produk sabun cuci khusus mesin cuci, sekaligus mengandung pewangi. Nah, kayak begitu. Yang ketujuh maksudnya benefit positioning atau berwujud. Positioning ini menekankan pada manfaat khas yang akan dinikmati konsumen atau kesempatan penggunaan produk sebagai hal yang spesifik. Contohnya, produk smartphone aja kita ambil. Produk smartphone yang memberikan manfaat kenyamanan dan kemampuan itu beraneka ragam. Nah, inilah 7 positioning dasar positioning produk. Menurut Ciptono dan kawan-kawan, implementasi positioning produk itu terdiri atas tiga langkah utama yang paling berkaitan erat. Yang pertama adalah memilih konsep positioning. Dalam rangka memposisikan suatu produk, pemasar harus mengidentifikasi apa yang penting bagi target pasarnya. Setelah itu, pemasar dapat melakukan studi positioning untuk menentukan persepsi pasar sasarannya. Contohnya, misalnya dalam pembelian motor, nah itu meliputi harga beli, harga jual, kemudian konsumsi bahan bakarnya dan segala macam. Yang kedua yaitu merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengkomunikasikan posisi. Sebuah posisi dapat dikomunikasikan dengan nama merek, slogan, penampilan atau produk fitur lainnya, tempat penjualan produk, penampilan karyawan dan lain-lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya membuat setiap pemasar harus cermat dalam memutuskan cara terbaik untuk mengkomunikasikan konsep positioning sebagaimana yang diharapkan.
Yang ketiga adalah mengkoordinasikan komponen-komponen bauran pemasaran untuk menyampaikan pesan secara konsisten. Semua komponen bauran pemasaran seperti produk, distribusi, harga, dan promosi itu harus mendukung posisi yang diharapkan. Banyak positioning produk yang gagal dikarenakan adanya inkonsistensi yang membingungkan pelanggan. Selain itu, positioning dapat mengalami erosi dikarenakan kurangnya perhatian. Adanya perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, atribut, dimensi yang ditonjolkan itu tidak lagi menarik bagi pelanggan. Seperti yang diulas di awal tadi, bahwa STP marketing itu sendiri merupakan saat ini model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasarannya. Kenapa? Karena STP memiliki beberapa kelebihan yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kelebihan STP yang pertama adalah mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target advertising, pengembangan produk baru atau diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Yang kedua kelebihannya adalah mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Yang ketiga adalah mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan konsumen segmen pasar yang menjanjikan return of marketing investment yang lebih besar. Yang keempat, meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Inilah kelebihan dari model STP. Oke, Hanada semua, setelah kita tahu apa itu segmentasi pasar, apa itu target, apa itu positioning, nah sekarang kita lihat cara menerapkan model segmenting, targeting, dan positioning itu sendiri. Nah, langkah pertama adalah melakukan segmentasi pasar. Langkah kedua, menentukan target atau pasar sasaran. Nah, untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah ukuran. Seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk pertumbuhan di masa depan. Yang B adalah profitabilitas. Artinya segmen mana yang paling memberikan potensi atau penghasilan keuntungan yang paling potensial. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Maksudnya seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan mencapai segmen target market. Yang keempat adalah fokus manfaat. Masing-masing segmen itu membutuhkan manfaat yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antar segmen. Nah, langkah terakhir adalah memposisikan produk atau positioning. Nah, di tahapan ini dapat diartikan menentukan bagaimana cara perusahaan agar produk atau brand perusahaan tersebut dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial dengan tujuan agar produk atau brand perusahaan tersebut lebih unggul dari pesaing. Nah, di sini ada tips untuk merumuskan positioning. Tipsnya yang pertama adalah tawarkan solusi. Tawarkan solusi maksudnya begini. Cek kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmen pasar perusahaan. Nah, dengan mengetahui hambatan dan potensi masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan bisa merancang pesan yang tepat bagaimana produk atau layanan dapat menyelesaikan masalah mereka secara efektif. Yang kedua, identifikasi unique selling proposition. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus beli produk kita. Tips yang ketiga adalah kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmen target pasar.
pastikan perusahaan memberikan penawaran yang sulit untuk ditolak oleh pelanggan. Nah, sampai di sini Bu Reja berharap kamu paham itu apa pemasaran model STP. Segmenting, targeting, dan positioning. Dengan berakhirnya slide yang sebelumnya ini, maka sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya Bu Reja mau simpulkan bahwa kita sudah mempelajari apa itu segmentasi pasar, apa dasar melakukan segmentasi pasar, apa itu pasar sasaran atau targeting, dan apa itu positioning, apa tips-tipsnya, dan apa kelebihan daripada model STP itu sendiri sudah kita bahas. Nah, sebelum kita berakhir, marilah sama-sama kita berdoa seperti biasa. Semoga apa yang kita peroleh pada kesempatan kali ini berguna untuk Ananda semua. Untuk Ananda yang muslim membacakan Alhamdulillah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, seperti biasa nanti untuk penugasan kamu bisa melihatnya di Google Classroom. Kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di situ. Oke, sampai di sini dulu. See you next time dan have a nice day. Thank you.